Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Lestari dengan NIM 6211421064 dari Rombel C, Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu atlet dari cabang olahraga woodball. Monggo silakan Mas untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan ya, saya Yoga Kuncayo Firdaus. Saya berasal dari Kabupaten Kebumen, ya, menjadi salah satu bagian atlet di Kabupaten Kebumen dan juga mengikuti UKM Woodball yang ada di Universitas Negeri Semarang, begitu. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Yang pertama, apa pendapat Mas Yoga mengenai cabang olahraga woodball di Indonesia saat ini? Oke, terkait dengan cabang olahraga woodball ini, tentunya ini adalah cabang olahraga yang bisa dikatakan cabur yang baru, bahkan belum merata di seluruh Indonesia dan juga belum terlalu memasyarakatan gitu ya, atau belum terlalu dikenal pada masyarakat secara luas begitu. Tetapi dengan seiring perkembangannya teknologi, perkembangannya dari cabang olahraga woodball itu sendiri, baik itu ada turnamen, ada sosialisasi di masyarakat, itu membuat cabang olahraga woodball ini semakin dikenal. Oke, mungkin sedikit itu saja. Baik, langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang memotivasi Mas Yoga untuk menggeluti cabang olahraga woodball tersebut? Oke, terkait dengan pertama kali dan yang memotivasi begitu ya, sebenarnya tidak ada yang memotivasi untuk saya masuk ke cabang olahraga woodball ini. Tetapi ada kata orang itu, ketika ada api pasti ada yang memantik, seperti itu ya. Dulu ketika saya pada semester awal berkuliah di FIK UNES itu melihat ada yang pelatihan cabang olahraga woodball ini. Tapi saya belum tahu itu cabang olahraga apa. Dan saya tertarik dan saya juga penasaran tentunya dengan cabang olahraga woodball ini, dan akhirnya saya bergabung dengan UKM Woodball yang ada di UNES. Dan kemudian setelah berjalannya waktu, tentunya itu bukan hanya sebagai hobi atau sebagai ibaratnya ya sehari-hari ya latihan, tapi juga sudah menjadi kebutuhan. Nah, kalau atlet itu biasanya kalau tidak latihan berapa minggu itu sudah harus latihan, intinya harus konsisten dalam latihan begitu itu ya. Dan setelah menjadi atlet di Kabupaten Kebumen, tentunya ada motivasi tambahan, yaitu terkait dengan nanti untuk membanggakan Kabupaten Kebumen itu sendiri, UNES, kemudian yang terpenting dan paling utama adalah membanggakan orang tua dan keluarga, seperti itu yang menjadi motivasi saya. Baik, pertanyaan berikutnya, sejak kapan sih Mas Yoga mulai menggeluti cabang olahraga woodball ini? Oke, menggeluti cabang olahraga woodball ini itu pada tahun 2018 akhir begitu ya, pada saat saya baru masuk di UNES ya, masih maba, mahasiswa baru begitu. Baik, gimana sih pertama kali Mas Yoga mengikuti kejuaraan cabang olahraga woodball? Pertama kali mengikuti cabang olahraga woodball ini dulu tahun 2019 awal kalau tidak salah, atau 2018 awal, itu ada yang namanya Wali Kota Semarang. Nah, situ pertama kali saya mengikuti kejuaraan woodball terkhusus di tingkat Jawa Tengah begitu ya. Itu mungkin untuk pertama kali. Baik, ini pertanyaan terakhir Mas. Boleh minta tolong diceritakan gimana sih suka duka selama mengikuti cabang olahraga woodball? Oke, suka duka ya. Mungkin dukanya terlebih dahulu, biar ditutup dengan suka gitu ya. Dukanya bukan mungkin ya, ini yang saya alami sendiri, pribadi saya sendiri. Yang pertama, pada saat awal tentunya adalah kejenuhan. Itu sangat hal yang sering menyerang di sejumlah atlet gitu ya. Pada atlet itu adalah kebosanan. Tetapi dengan adanya motivasi tadi, kejenuhan tadi itu terkalahkan begitu ya. Kemudian terkait dengan akomodasi mungkin ya, ketika mengikuti kejuaraan gitu ya, karena kan
ketika berada di Semarang dan saya membela Kabupaten Kebumen itu tentunya ada jarak, ada waktu yang perlu dikorbankan lebih untuk bisa istilahnya adalah membanggakan Kabupaten Kebumen atau daerah saya begitu. Kemudian tadi ada korban waktu, korban pikiran, korban tenaga pasti itu ya. Tetapi itu bukan menjadi salah satu halangan, itu justru sebagai pelecut untuk kita tetap memacu, untuk kita tetap konsisten dalam cabang olahraga football ini begitu. Itu mungkin dukanya tadi ya. Terus kemudian sukanya di cabang olahraga football kita bisa bertemu, kita bisa mendapatkan keluarga yang tentunya itu tidak bisa kita dapatkan di luar cabang olahraga ini. Contohnya misal dari saya itu mengikuti kejuaraan di luar kota. Nah di situ sudah ada istilahnya adalah anggap saja atlet football di daerah itu yang sudah menyambut kita, yang sudah menganggap kita sebagai keluarga. Jadi kita tidak merasa kesepian, kita tidak merasa sendirian ketika kita harus tour, harus kita tryout misal ke luar daerah atau luar kabupaten gitu. Kemudian selain itu tadi, ketika kita menggeluti cabang olahraga football, tentunya ada beberapa yang bisa kita dapatkan. Yang pertama terkait dengan manajemen. Bukan hanya manajemen terkait dengan waktu, tapi manajemen pikiran. Kita harus benar-benar bisa memanajemen pikiran kita. Kita harus bisa manajemen kapan kita harus memukul, kapan kita harus pelan, terus harus syuting dari jarak berapa, itu kita harus tahu. Nah dari latihan-latihan itu kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita ketika akan melaksanakan sesuatu, kita punya takaran, kita punya sesuatu hal yang itu sebagai patokan. Oh, kita mau resiko-resikonya itu seperti apa, itu jadi kita lebih tertata seperti itu. Itu terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain seperti tadi kita mempunyai kerabat, kita mempunyai keluarga yang di luar seperti itu ya. Mungkin itu saja. Sebenarnya masih banyak ya, tapi itu sedikit pengalaman dan pengamalan dari saya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Yoga atas waktunya. Sekian wawancara dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.